Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Nur Amimatus Solihah dari kelas Praktikum Q1 Program Studi Komunikasi Angkatan 58 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencari informasi seputar tanaman hias begonia untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah teknik wawancara. Saya memilih narasumber peneliti di bidang keanekaragaman hayati, yaitu peneliti tanaman hias begonia. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Mbak. Kelihatan ya Mbak ya? Terlihat Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Tuti. Saya peneliti di Kebun Raya Bogor, BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi dulu LIPI, kemudian LIPI kan digabung dengan beberapa lembaga penelitian menjadi BRIN. Ya, begitu Mbak Fairuz manggil saya Bu Tuti gitu ya. Baik Ibu. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin tanya keadaan Ibu dulu. Bagaimana kabar Ibu? Apakah baik? Sehat, baik semua. Yang penting kita jaga stamina, tetap sehat ya Mbak ya. Iya Ibu. Alhamdulillah kalau kabar Ibu baik. Nah sekarang Ibu lagi ada sibuk kegiatan apa sih? Kalau sibuk tentu Ibu kan sebagai peneliti, jadi saat ini, saat pandemi ini tetap bekerja. Jadi kami bekerja separuh di rumah, separuh di kantor. Nah, kalau di kantor itu Ibu bekerja di rumah kaca. Di rumah kaca itu ada kita mempunyai koleksi begonia, kemudian yang harus kita rawat, kita pelihara, kita teliti. Tuh, jadi Ibu kalau di kantor ya kadang di kantor tuh dalam arti di ruangan, kadang-kadang banyak waktu juga Ibu di rumah kaca seperti itu. Itu Mbak. Nah, Ibu ini kan peneliti begonia ya. Saya ingin tahu apa sih tanaman begonia itu? Jadi tanaman begonia itu merupakan salah satu tanaman hias. Tanaman hias yang dia mempunyai ciri yang spesifik. Artinya dia itu daunnya tidak simetri antara daun kiri dan kanan, kalau dibelah itu tidak simetri, dan itu merupakan faktor genetik yang disebut dengan sifat begoniifolia seperti itu Mbak. Jadi saya bicara dulu begonia secara umum ya Mbak ya. Jadi begonia secara umum itu mempunyai jenis yang banyak sekali. Saya bicara di dunia itu jenisnya ada sekitar, ini bicara jenis 1.800 sekian jenis. Ini yang begonia asli alam, belum diapa-apain. Nah, untuk jenis yang hibrid, yang cantik-cantik, yang hibrid, yang dikawin silangkan, yang eksotik itu tuh jenisnya ada ribuan. Nah, di Indonesia sendiri untuk jenis begonia alam itu ada sekitar 200-an jenis. Itu yang ada tersebar di hutan mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ini secara eh, apa itu penampilan itu ada begonia yang berdaun indah dan begonia yang berbunga indah. Nah, yang saya teliti ini yang begonia berdaun indah. Berdaun indah. Kemudian itu yang saya buat penelitian kawin silangnya. Nah, seperti itu. Ada gak ciri-ciri dari jenis tuti sergar ini yang beda dari begonia jenis lain? Jadi itu begonia tuti siregar itu bentuknya kayak mangkok Mbak, daunnya kayak mangkok, melengkung di bawah ya, di bawah tuh melengkung, terus daunnya tuh warnanya tuh cantik Mbak, di bagian atas tuh warnanya tuh hijau. Hijau, nanti Mbaknya lihat di PowerPoint saya ya, ada di situ hijau, di apa itu kan itu ada permukaan atas, permukaan bawah itu merah menyala kayak budru. Jadi terus nanti bentuknya itu tidak rata begini, melengkung seperti ini. Jadi dia itu kalau kalau sudah pertumbuhannya bagus, terus kemudian itu tuh bagus sekali.
ditaruh di pot, sebagai tanaman hias, itu tuh indah sekali. Apa aja sih manfaat dari tanaman begonia jenis tuti siregar yang mungkin dapat digunakan untuk sehari-hari atau apakah dapat dijadikan peluang bisnis untuk masyarakat? Kalau begonia secara umum itu berpotensi sebagai tanaman hias. Tapi selain itu ada beberapa jenis yang dimanfaatkan sebagai obat, ada juga yang dipakai sebagai sayur. Sebagai sayur tuh misalnya jenis isoptera karena daunnya itu asem, makanya disebut begonia asem-asem. Kalau untuk begonia tuti siregar itu begonia itu untuk tanaman hias, pure tanaman hias karena dia mempunyai bentuk yang cantik dan eksotik. Nah, itu bagus sekali dia bisa bisa dapat varietas baru dengan daun yang cantik, jadi mempunyai peluang sebagai tanaman hias. Tanaman hias bisa indoor maupun outdoor, gitu Mbak. Berarti tanaman hias begonia tuti siregar ini bisa jadi peluang bisnis dengan nilai jual yang tinggi. Betul, iya. Saya mau nanya nih, kapan dan di mana tanaman hias begonia jenis tuti siregar ini ditemukan? Begonia tuti siregar itu pada waktu itu penelitiannya tahun sekitar 2005, Mbak. Waktu itu ibu kan bekerja, ibu ditugaskan di Kebun Raya Bali. Pada tahun 2000-an ini suaminya Bu Tuti menjadi kepala Kebun Raya Bali. Nah, ibu sebagai peneliti harus mengikuti, terus kemudian meneliti, membuat penelitian breeding tanaman hias. Jadi saya kawin silangkan tahun 2005. Jadi udah lama ya Mbak ya. Oke, jadi ditemukannya berarti di Bali. Di Bali, ya. Oke. Apakah begonia jenis tuti siregar ini hanya dapat ditemukan di Indonesia atau bisa ditemukan di negara lain? Jadi ceritanya setelah begonia itu saya rakit. Ceritanya tuh kita penelitian breeding, kita rakit, menghasilkan varietas baru namanya begonia tuti siregar. Itu hanya ada di Indonesia, Mbak. Belum, tidak ada di luar negeri, tidak ada. Tanaman begonia jenis tuti siregar ini langka karena saya sendiri jarang mendengar tanaman begonia dengan jenis ini. Sebetulnya kalau dibilang langka tidak, karena ini varietas baru ya, varietas baru. Boleh dibilang langka boleh. Jadi unik lah ya. Saya lebih ke arah unik. Dia unik dan hanya ada di Indonesia. Hanya satu ini ada di Indonesia. Tidak di tempat lain tidak ditemui, tidak ada di luar negeri, tidak ada. Ini saya yang memegang hak patennya, hak PPT-nya gitu. Terus kenapa sih jenis begonia ini dinamakan tuti siregar? Ya pada waktu itu saya senang sekali ya dengan hasil breeding saya itu. Terus saya tuh mempunyai itu ya relasi-relasi itu tanda kutip. Kami itu mempunyai hubungan pertemanan para ahli begonia dengan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, pada waktu itu ada ahli begonia dari USA namanya Scott Hofer. Jadi Pak Hofer itu sering berkunjung ke Indonesia, kita jalin hubungan kerjasama, terus kemudian melihat pekerjaan saya, aduh kamu berhasil koleksi kamu bagus, koleksi kamu banyak, jadi koleksi kamu udah terlengkap di dunia. Di Kebun Raya Bali itu koleksinya ada sekitar 320 jenis. Jadi itu terlengkap di dunia. Itu ada di rumah kaca yang besar, bagus. Nah, ini Mr. Hofer itu setiap setahun sekali itu ada kunjungan. Terus kemudian saya cerita, ini hasil rakitan saya, Mr. Hofer. Saya akan patenkan di Indonesia. Oh iya Tuti. Nah, namanya apa? Saya waktu itu ngasih nama Begonia listatosa. Lah,
Jangan Listatosa. Listatosa masih berbau Latin. Saya usulin pakai nama kamu saja Tuti gitu. Terus kemudian oh begitu. Nama Begonia Tuti Siregar. Jadi yang memberikan usulan itu malah Mr. Hover itu, Mbak. Jadi gitu ceritanya. Jadi dulunya ingin dinamakan Listatosa tapi jadi Tuti Siregar ya. Tuti Siregar. Listatosa itu dari induknya Listada dan Acetosa. Tapi Mr. Hover enggak. Lebih baik ini hasil karya kamu, hasil bidding kamu patenkan, lebih baik pakai nama kamu. Ya begitu ya. Jadi ya saya kayak semacam bangga juga begitu loh. Dia memberikan support yang luar biasa. Oke. Jadi tanaman begonia jenis Tuti Siregar ini bisa tumbuh di tempat yang karakteristiknya bagaimana? Untuk begonia jenis Tuti Siregar itu dia tumbuh baik di dataran tinggi. Dataran tinggi itu saya bisa membatasi ketinggian sekitar 400 ke atas. Kalau di Bogor di Kebun Raya Bogor itu ketinggiannya 250 meter DPL. Kalau di Gadok itu Mbak sejuk itu sekitar 400. Nah, itu dia sudah nyaman di sana. Nah, karena jenis itu waktu itu saya rakit, saya temukan, saya rakit, saya buat waktu di Kebun Raya Bali yang mempunyai ketinggian 1250 meter DPL. Di Kebun Raya Cibodas juga tumbuh baik, Mbak. Jadi di daerah dataran tinggi. Kalau dataran rendah tumbuh, tapi pertumbuhannya kurang optimal, kurang bagus. Nah, tanaman ini kan indah ya. Jadi apa memungkinkan buat membudidayakannya di rumah? Bisa gampang kok. Kalau budidayanya itu gampang sekali. Jadi dia gampang diperbanyak, bisa dengan stek daun atau stek batang atau dipisahkan dari anakan. Stek batang juga tinggal potong. Kalau mau cepat diolesin dengan Roton F. Stek daun juga gampang, Mbak. Gampang, bisa dibudidayakan di rumah maupun petani mau bisa berpeluang. Kalau gitu cara efektif buat merawat tanaman begonia jenis Tuti Siregar ini gimana supaya tumbuh jadi tanaman yang indah? Betul. Jadi cara merawat saya kira semua tanaman butuh perawatan ya. Tapi perawatannya ini juga standar. Perawatannya itu prinsipnya tanaman itu jangan kena matahari langsung ya, Mbak ya. Jadi di tempat teduh, di bawah pohon juga bisa. Kalau outdoor ya. Kalau di rumah kan udah jelas teduh. Kalau di luar itu dipakai naungan, pakai paranet bisa atau di bawah pohon yang jelas seperti itu dia butuh tidak memerlukan sinar matahari langsung gitu. Perawatannya gampang kok. Terus di Indonesia ini tanaman begonia Tuti Siregar bisa kita temui di mana? Apakah ada tempat khusus untuk membudidayakannya? Jadi begonia Tuti Siregar itu ada di Kebun Raya Bali. Kebun Raya Bali dia sebagai koleksi ada di Rumah Kaca. Terus kemudian dalam perkembangannya tanaman itu kan saya rakit, saya perkenalkan di publik itu sekitar tahun 2014 terus kami dari lembaga mengadakan kerjasama dengan Taman Bunga Nusantara. Jadi kalau mau melihat Begonia Tuti Siregar pertumbuhannya seperti apa itu di Taman Bunga Nusantara yang paling dekat ya dengan Bogor. Itu ada di koleksi Rumah Kaca, ada di tengah, kelihatan dari luar itu kelihatan itu daunnya sudah menyolok merah kelihatan. Berarti ada tempat khususnya ya, Bu? Nah, menarik
Sekali kan perbincangan kita hari ini, kita jadi banyak tahu tentang tanaman hias begonia, khususnya jenis Tutti regar, seperti ciri-ciri tanamannya. Kita juga jadi tahu tanaman hias begonia ini digunakan untuk mempercantik rumah dan juga bisa dijadikan sebagai peluang bisnis. Betul. Nah, pastinya kita juga jadi tahu cara merawatnya sampai bisa menjadi tanaman yang cantik. Cantik. Oke, terima kasih kepada Ibu Tuti Siregar yang sudah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Semoga semua kegiatan Ibu berjalan lancar ya, Bu. Amin. Nggak lupa terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.